Terpulang ini Hot Room telah bergabung dengan kita melalui Zoom Pak Akmal, tim gabungan independen pencari fakta kasus Kanjuruhan. Pak Akmal, apa hasil sementara penemuan tim pencari fakta? Terutama siapa yang harus bertanggung jawab selain 6 tersangka? Berdasarkan hasil temuan kita di lapangan, kita sudah turun ke Kanjuruhan, kemudian juga kita sudah panggil pihak-pihak terkait dengan kasus Kanjuruhan. Kalau disimpulkan secara umum ini adalah kesalahan kolektif, dosa berjamaah pelaku sepak bola kita. Jadi kalau siapa yang bertanggung jawab, yang pasti yang harus bertanggung jawab adalah PSSI sebagai regulator, kemudian PT LIB sebagai operator, panitia pelaksana sebagai eksekutor di lapangan, termasuk juga supporter dan juga pihak kepolisian tentunya yang melakukan tindakan represi ketika mengamankan pertandingan yang mengakibatkan sampai saat ini jatuh 132 korban meninggal dunia dengan 446 diantaranya mengalami luka berat dan luka ringan. Ini merupakan tragedi kemanusiaan ya buat kita dan PR tentunya buat sepak bola kita, karena sebelum kasus ini terjadi sudah banyak kasus-kasus supporter meninggal karena sepak bola. Tadi Bapak mengatakan ini kesalahan kolektif, benar? Betul. Oke, kalau kesalahan kolektif, tadi Pak Rahim mempertanyakan kenapa pimpinan PSSI tidak ikut bertanggung jawab atau juga kenapa belum ada dari PSSI yang jadi tersangka? Apakah bakal ada tersangka dari PSSI? Ya, kemarin tim pencari fakta memanggil PSSI, kemudian menanyakan hal-hal yang terkait dengan kasus ini. Tapi PSSI kemudian defense dengan menyatakan berdasarkan regulasi keamanan dan keselamatan pasal 3, mereka lepas dari tanggung jawab ini. Itu kan bicara regulasi itu, kalau bicara undang-undang ini peraturan pemerintah, peraturan organisasi. Tapi peraturan ini akan terhapus pada akhirnya dengan aturan yang lebih tinggi. Ada statuta PSSI di sana, pasal 62 yang menyebut bahwa tujuan organisasi PSSI adalah mengkoordinasikan, mengatur, dan menjalankan kompetisi dan turnamen. Artinya PSSI di sini ada tanggung jawab. Kenapa? Karena statuta mereka menjelaskan itu memang dalam hal kaitannya dengan regulasi keamanan dan keamanan, mereka tidak dibebankan tanggung jawab berdasarkan undang-undang, berdasarkan pasal 3 itu. Tapi berdasarkan tanggung jawab secara keseluruhan, tugas untuk mempertanggungjawabkan ini semua. Nah, kita kemarin dalam pertemuan meminta PSSI misalnya secara gentleman untuk menyampaikan permohonan maaf dan siap bertanggung jawab. Tapi lagi-lagi PSSI menolak untuk bertanggung jawab terhadap kasus ini. Oke Pak Akmal, pertanyaannya, apakah tim independen pencari fakta ini akan mengusulkan agar pengurus PSSI juga tersangka? Ya, kita lagi membahas hari ini, membahas sidang pleno, membuat rekonstruksi hukumnya. Konstruksi hukumnya dulu kita siapkan sehingga tidak sembarangan untuk menyatakan bahwa PSSI tersangkut kasus pidana. Kalau kasus-kasus lainnya misalnya bisa saja. Misalnya PSSI harus bertanggung jawab moral terhadap kaitannya dengan football family, hukum terkait football family. Sekarang ini menurut Pak Akmal udah mengarang nggak bahwa ini kesalahan dari PSSI sehingga harus ikut bertanggung jawab pidana dan perdata? Udah mengarang nggak, walaupun belum final, sudah mengarang nggak? Ya, arahnya kan yang tadi saya katakan bahwa kesimpulan kita saat ini adalah kesalahan kolektif. Kalau kesalahan kolektif kan artinya semua pihak harus bertanggung jawab, Pak. Oke, jadi menurut kesimpulan sementara dari tim independen pencari fakta yang dipimpin oleh Menko Polhukam, ini semua kesalahan kolektif. Artinya yang bertanggung jawab bukan hanya bawahan di bawah, tapi juga PSSI pimpinannya, dan Bapak mengindikasi ada kemungkinan dalam waktu dekat akan juga secara pidana diproses. Kira-kira begitu ya, sementara ya? Ya, kalau kita lihat kan sejauh ini yang baru ditersangkakan 6 dengan 3 pihak. Artinya di sana ada pihak kepolisian yang menjadi tersangka, ada panitia pelaksana menjadi tersangka, kemudian ada PT LIB menjadi tersangka. Ada 2 lagi pihak yang belum ada tersangkanya, PSSI sebagai regulator dan juga supporter. Artinya ini potensi untuk ada menambah tersangkanya itu sangat potensial sekali. Tapi harus diyakini, harus disampaikan bahwa tim pencari fakta ini bukan lembaga eksekusi. Lembaga eksekusinya tetap lembaga peradilan, penyidik dan sebagainya, untuk kemudian menyampaikan kepada pihak-pihak terkait bahwa ini misalnya
kasus pidana dan sebagainya. Ini kasus perdata dan sebagainya. Ini kasus football family dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya, supporternya itu kan begitu banyak. Dan supporter itu kita melihat tidak ada perkelahian melawan supporter lain. Tadi Bapak mengatakan supporter juga tanggung jawab. Terus yang jadi tersangka dari supporter siapa orang begitu banyak? Kira-kira supporter yang mana dibikin jadi tersangka? Ya kan kita mendapatkan misalnya ada CCTV. Siapa yang invasi ke lapangan terlebih dahulu? Invasi ke lapangan ini dilarang dalam regulasi kompetisi. Aku ada pertanyaan. Ada nggak kematian sekiranya tidak ada gas air mata? Ya, kalau bicara misalnya penyebab utamanya ya salah satunya gas air mata. Karena setelah selesai pertandingan 90 menit sebenarnya tidak terjadi apa-apa gitu kan. Jadi menurut Anda biang keladi utamanya itu adalah semprotan gas air mata menurut tim pencari fakta? Penyebab utamanya adalah ketidaktegasan PSSI, LIB, Panpel dalam menjalankan aturan semua kompetisi. Sebentar dulu. Kalau PSSI kan sudah di Jakarta, pada saat kejadian itu kan supporter kan turun ke lapangan. Tidak ada perkelahian karena memang supporter lawan dari Persebaya tidak ada. Pertanyaannya, apakah menurut Anda dari hasil tim pencari fakta sekiranya tidak ada semprotan gas air mata, itu kematian akan terhindari atau tidak? Tidak akan ada semprotan gas air mata kalau PSSI mensosialisasikan regulasi FIFA Safety and Security Stadium pasal 19 poin B yang menyatakan tidak ada senjata api dan juga tidak ada gas air mata dalam pertandingan sepak bola. Jadi menurut Anda panitia dan PSSI bertanggung jawab penuh dengan mengizinkan gas air mata disemprot di lapangan. Bertanggung jawab penuh. Betul. Jadi harus bertanggung jawab kan itu regulasinya. Regulasinya begitu. Jadi yang jadi tersangka tidak hanya kelas-kelas bawahan, tapi juga harus bos-bos di atas. Saya kira itu konsekuensi pendapat Anda tadi. Iya, artinya kan ada hal-hal yang dilanggar. Pelanggaran itu kan pelanggaran regulasi dilakukan oleh PSSI yang sebagai pemilik pemilik sepak bola yang mengatur sepak bola, bahwa mereka tidak mensosialisasikan ini kepada pihak kepolisian, bahwa ada aturan yang berbeda dalam penanganan chaos di lapangan antara SOP polisi dengan SOP pertandingan sepak bola, dan ini tidak tersampaikan. Nah, ketika tidak tersampaikan, menurut Pak Hotman sebagai pakar hukum, ini melanggar hukum tidak? Saya tanya balik. Oke. Secara peraturan FIFA itu jelas melanggar. Tapi ada juga peraturan Kapolri di sini bahwa ini apa nih? Ini peraturan FIFA. Ini peraturan FIFA tidak boleh bawa senjata maupun gas air mata. Anda mengatakan tadi bahwa PSSI melanggar ini. Benar kan? PSSI tidak mensosialisasikan ini kepada pihak kepolisian yang ditugaskan untuk mengamankan pertandingan. Pokoknya PSSI melanggar ini aja deh ya, peraturan FIFA. Oke, sekarang peraturan Kapolri. Kalau peraturan FIFA menyatakan tidak boleh bawa senjata dan gas air mata, tapi peraturan Kapolri diizinkan, cuma harus dalam tahap 5, ya tahap 1, tahap 2 kalau keadaan sudah sangat serius, tahap 5 boleh membawa senjata kimia. Apakah ini nanti bakal dipakai oleh para tersangka termasuk PSSI untuk membela diri? Ya bisa jadi, karena itu salah satu rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh tim pencari fakta adalah sinkronisasi antara aturan FIFA dengan aturan negara, sehingga kemudian ke depannya nanti tidak ada lagi SOP yang salah dalam penanganan atau dalam mengamankan pertandingan bukan cuma sepak bola tapi juga olahraga. Oke, sekarang Pak Dali, mana yang berlaku? Peraturan FIFA menyatakan tidak boleh bawa gas air mata. Peraturan Kapolri mengatakan boleh untuk kalau sudah tahap serius, yaitu tahap 5. Mana yang berlaku? Kita kembali kepada dasar masalah ini. Ya. Pertama, yang jadi anggota FIFA itu PSSI, bukan Polri. Alright? Jadi? Di dalam aturan FIFA dinyatakan dengan jelas bahwa Federasi Sepak Bola harus memberitahu kepada keamanan pada saat pertandingan itu dilarang membawa gas air mata ataupun senjata. Apalagi petugas keamanan datang adalah juga atas permintaan dari panitia kan? Betul. Dan ongkosnya itu juga nggak murah loh. Benar, ongkosnya nggak murah. Nggak murah. Itu ongkos yang terbesar dalam pertandingan adalah keamanan.
Jadi menurut Bapak sebagai mantan pengurus FIFA, yang berlaku adalah peraturan FIFA. Pasti. Karena tidak boleh gas air mata, sehingga panitia pelaksana termasuk atasannya PSSI harus bertanggung jawab secara perdata dan pidana. Iya, begini ya. Yang saya sampaikan bahwa kesalahan terbesar dari PSSI adalah pada saat pertemuan dengan keamanan tidak menyampaikan aturan FIFA mengenai dilarangnya membawa. Dan itu kesalahan PSSI. Dan Anda sependapat bahwa harusnya pimpinan PSSI harus jadi tersangka. Yes or no? Yes or no? Yes. Thank you. Kita istirahat dulu. 134 people died. Kita istirahat dulu, setelah yang berikut ini kembali lagi di Hot Room.